Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan fundamental harian. Seperti biasa hari ini hari Jumat 28 Januari 2022 menutup candle minggu ini. Besok Senin hari Januari terakhir ya 31 dengan candle yang cukup menarik untuk hari ini. Beberapa saham juga terlihat menguat dan tanda-tanda bagus mungkin. Seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke. Sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham bisa, caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketik atau saran, silakan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Terus juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Langsung aja kita akan ke transaksi hari ini. Seperti biasa ya, transaksinya masih oke juga, 11,694 triliun. Dan pergerakan asing hari ini net buy 214,8 miliar. Bagus. Dengan saham-saham yang dibeli oleh asing, ada BBNI, ini MVP hari ini ya, 220,5 miliar, Bank Mandiri 154,8 miliar, Excel 57,2 miliar, Link 24,1 miliar, Pakuwon 13,2 miliar, Telekom 10,6 miliar, Cepin 8,9 miliar, United Tractor 8,4 miliar, Mika 6,8 miliar, INTP 4,5 miliar, dan SCMA 2,9 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijual asing, ada Bank BRI 84,7 miliar, BBCA 56,8 miliar, Adaro 45,4 miliar, Inco 25,3 miliar, MDKA 21,6 miliar, SMGR 18,9 miliar, ITMG 16,8 miliar, Akra 12 miliar, KLPF 11,6 miliar, Astra 10,8 miliar, Bivin 9,6 miliar, BRPT 6,8 miliar, Unilever 4,9 miliar, INKP 4,5 miliar, dan INDF 4,4 miliar. Sebelum kita masuk ke teknikalnya IHSG, seperti biasa ada info dulu untuk teman-teman yang mau gabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Februari. Besok adalah pendaftaran terakhir hari Sabtu ya. Buat teman-teman yang mau daftar, silakan langsung klik aja buka channel cuan-cuan saham di YouTube, lalu klik video yang ini, pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham Februari 2022. Kalau misalkan teman-teman sudah klik, nanti silakan bisa disimak dulu infonya, video 11 menit. Semua pertanyaan teman-teman harusnya sudah terjawab di sini. Dan kalau misalkan teman-teman sudah oke, itu nanti dari fasilitas, biaya, teknis dan lain sebagainya itu sudah dijelaskan di sini. Dan kalau misalkan teman-teman sudah oke, tinggal mendaftar melalui Google Form yang ada di deskripsi. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah buka videonya, lalu sudah infonya sudah oke, mau daftar tinggal mengisi Google Form yang ada di deskripsi. Nanti untuk invitasinya akan sebelum 31 Januari 2022. Seperti itu. Semua sudah ada di video ini, dan buat teman-teman yang mau join silahkan. Terakhir adalah besok. Jadi ya, saya tunggu di bulan Februari. Sepertinya bakalan enak marketnya untuk big cap ya, tapi nggak tahu untuk yang lain. Nanti kita cek aja. Oke, itu untuk infonya. Langsung aja kita akan masuk ke technical IHSG. Dan mungkin saya lebih menyoroti pergerakan jangka pendek dulu aja, karena untuk pergerakan jangka panjang kita masih sideways, menengah dan panjang. Kalau panjang sih jelas kita masih uptrend ya, cuman kalau dari menengah kita masih cenderung sideways. Mungkin bakal kita bahas lagi ketika IHSG sudah berhasil break. Nah, jadi untuk saat ini kita bakal membahas pergerakan jangka pendeknya aja. Saya juga mohon maaf, kayaknya hari ini tidak bisa menggunakan bandarmologi karena sekarang saya bikin konten jam 15.40 ya. Itu kan data broker summary keluarnya sekitar jam 5 sore. Itu juga makanya kenapa saya kalau sekarang bikin konten malam-malam, karena memang harus nungguin itu dulu broker summary keluar baru bikin konten, nanti juga upload. Cuman kebetulan hari ini saya ada acara nanti, jadi saya bikin awal ya, 3:30 saya bikin konten. Dan mohon maaf untuk hari ini tidak ada bandarmologinya. Kita bahas TA-nya aja. Oke, kita masuk ke teknikalnya IHSG dulu yang hari ini masih cakep juga. Semakin menguat plus 0,52% dan kita sudah sampai di pemberhentian target dari kenaikan IHSG, yaitu menutup gap.
Close-nya pun juga pas banget ya. Kemarin di sini low-nya 6645 dan hari ini close-nya di 6645. Ini belum ada konfirmasi kalau menurut saya ya. Bisa aja besok dia turun lagi, itu bisa. Kenapa? Ya karena dia ini kan kena gap, ini pullback, nutup gap, lalu dia turun lagi, itu bisa. Tapi kalau misalkan besok Senin IHSG menguat dan closing di atas 6645, saya rasa target selanjutnya bakalan ada di 6700-an, seperti itu. Cakep. Yang jelas gap sudah tertutup, dan ya memang itu teorinya. Beberapa kalau dalam trend sideways, gap tertutup itu bakalan lebih besar change-nya. Tapi kalau misalkan uptrend, jarang juga gap itu tertutup. Jadi kalau misalkan sideways, terus pergerakan harga membentuk sebuah gap, itu bisa dimanfaatkan gap buat area entry atau exit, seperti itu. Agak galau sih memang closingnya pas di sini ya, di gapnya ini pas nutup gap, lalu bahkan nggak ada plus atau kurang sedikit pun, pas sama-sama di 6645. Nah kalau melanjutkan konten kemarin, IHSG berarti sudah berhasil breakout dong. Hari ini dia juga sempat naik dulu, lalu turun, dan akhirnya waktu sesi 2 breakout ke atas. Dan ya harusnya ya, by teori ini 6620 sudah menjadi area support. 6630, 6620 sudah jadi support. Mungkin besok Senin skenario-nya seperti ini. IHSG bakalan turun dulu, retest support karena dia kena resist ya. Habis itu baru naik ke target cup and handle-nya. Ini melanjutkan konten kemarin Jumat. Ini ada cup, lalu ini ada handle. Targetnya ke sekitar 6700 gitu. Yang jelas untuk pergerakan jangka pendek, selama IHSG tidak jebol dari uptrendnya, nanti bisa kita update per hari ya, itu masih sangat oke, arah masih ke atas, bisa menuju 6700. Tapi kalau ternyata besok IHSG patah trennya, nah itu hati-hati bisa koreksi. Mungkin untuk triggernya ya, ini kan dia ada swing low, ya bukan swing low sih, ini ada higher low di sini ya, itu sekitar 6610 sampai 6600. Kalau misalkan IHSG tidak jebol 6600, itu arah masih ke atas. Tapi kalau misalkan IHSG jebol 6600, arah bakalan ke bawah. Kenapa? Karena dia patah dari uptrendnya gini. Nah, ini kan dia kan ada uptrend ya. Kalau misalkan dia jebol 6600, artinya kan harga bakalan ke sini nih. Nah, misalkan kayak gini, artinya dia sudah jebol trend dan sudah lower low, seperti itu. Yang jelas sama pesannya, batasi resiko aja. Harusnya oke selama tidak jebol 6600. Arah ke sekitar sini, 6700 pas. 6698 sampai 6700 untuk arah upside-nya. Flow-nya juga sebenarnya masih sangat oke, dan ya kalau misalkan nggak PHP lagi ya, barangkali dikasih breakout 6700, breakout all time high, membentuk swing high baru, nggak ada yang nolak sih memang. Untuk target ya, kalau misalkan dia naik lagi mungkin bisa segini. Nah, bisa segini. Ini target dari IHSG 7200 bonus, nggak ada yang tahu ya, karena memang big bang kita juga pada cakep-cakep laporan keuangannya, flow-nya pun juga bagus-bagus. Tinggal kita lihat aja nanti. Yang jelas kalau mau ke sana IHSG harus break 6700 dulu. Tapi untuk pergerakan jangka pendek bisa tadi batasi resiko untuk support di 6630, lalu 6600 untuk resisten pertama 6645, lalu next ada di sekitar 6690 sampai 6700. Itu cukup kuat seperti itu. Jadi itu batasi resiko aja. Oke, langsung aja kita akan masuk beberapa sampilan. Kita mulai dari MVP hari ini. Saya pengen bahas BBNI, dan saya rasa all eyes pun sudah pada BBNI ya. All eyes on BBNI. Dia ngelangkahin kakak-kakaknya. Kayak melanjutkan konten beberapa hari yang lalu juga ya. Kemarin tuh agak PHP. Saya kira kemarin breakout, tapi ternyata enggak breakoutnya hari ini. Hari ini BBNI naik 4,17%, dan ini gila banget ya untuk hitungan sekelas blue chip BBNI. Ya, dia breakout neckline di area 7150 sampai 7300-an dengan volume yang besar, dan candlenya pun sangat solid. Ini by theory ya, ini saya hilangin dulu aja Fibonacci-nya. By theory ini harusnya besok naik lagi, harusnya ya. Kenapa? Ya karena ini candle Marubozu, engulfing atau apalah itu, yang jelas ini tidak ada tekanan seller sama sekali. Buyer mengambil alih, bahasanya tekanan buyernya kuat banget. BBNI juga sudah breakout dari sini 7250, which is itu adalah konfirmasinya untuk kembali uptrend, dan target dari patternnya itu sendiri kalau yang dari 7250 ya, itu terdekat dia ke sini dulu, bisa sampai 7800-an tuh. Tapi ada resisten untuk si BBNI ya di 7575 ini. Tuh, itu adalah PR terakhir kalau misalkan BBNI mau lanjut naik lagi dengan target ke atas ya. Yang pertama saya rasa di sini 8200. Kalau dia berhasil break 7575. 8200 itu adalah target Fibonacci
Nah ini ya, pas di 8.200 itu Fibonacci 1,618. Tuh, ini juga pas ternyata ada gap yang belum oke. Ini menarik ternyata teman-teman. Sepertinya 8.200 itu bukan angka kebetulan ya. Ternyata masih ada gap yang belum tertutup juga di 8.200, lalu ada di 8.600. Nih ya, saya garis aja deh. Di sini, lalu di sini 8.250. Tuh, ini saya malah baru tahu ya, ternyata BPN ini masih meninggalkan gap di atas. Dan ini saya rasa bakal menarik banget. Cuman memang 8.000 itu adalah resist yang sangat kuat. Serius, di sini kuat banget ya. Di sini dia kena guyur, di sini kena guyur lagi, mau reversal kena guyur, mau reversal lagi kena guyur, mau reversal lagi kena guyur, dan akhirnya Covid melanda. Tuh, nah itu bakal diuji sebentar lagi di area 8.000. Jadi itu bakalan jadi resisten yang sangat kuat. Tapi untuk kalau misalkan dia berhasil break 7575, targetnya 8.000 dulu, dan kalau dia berhasil break baru 8.200. Nutup gap juga sekalian di Fibonacci 1,618. Tapi kalau misalkan dia berhasil break 1,618, nanti target selanjutnya di 8.600. Nutup gap juga, baru setelah itu di Fibonacci 2,618. Saya rasa ada potensi, ini potensi ya, dalam perjalanan tetap harus diupdate. Nggak pasti 100% ke sana. Saya rasa BPN ini ada potensi ke sana by technical. Kenapa? Karena itu adalah target dari falling wedges-nya atau bullish flag. Yang jelas ini adalah pattern continuation di sini. Di sini tiangnya, lalu di sini konsolnya, targetnya sampai 9.200. Tapi nanti dalam perjalanannya harus tetap diupdate seperti itu. Di dalamnya juga kemarin flow-nya ganteng, cuma untuk yang hari ini belum keluar ya. Ini masih pakai flow kemarin. Broker summary kemarin, jadi masih belum kelihatan. Betul jelas BPN ini cakep. Dan kalau misalkan teman-teman pengen masuk ya, sebenarnya base buy sekarang ada di sini sekitar 7250 sampai 7300 itu base buy sekarang. Cuman saya nggak yakin kalau besok bisa kejemput. Tapi ya kita lihat dulu aja. Kalau dia berhasil break 7575, saya rasa boleh kejar atas sih. Tapi kalau misalkan gagal break, tunggu pullback dulu aja. Seperti itu. Untuk BPNI, lanjut coba kita cek Excel yang hari ini juga lumayan. Oke, ternyata cakep banget Excel, serius. Hari ini Excel naik 4,11% dengan volume yang sangat besar. Saya pernah bahas Excel ketika dia sideways. Ini saya ingat kotakin pink ini ya. Lalu setelah itu dia jebol dari uptrend ya. Di sini dia jebol uptrend, tapi belum downtrend. Kenapa? Karena dia belum lower low. Tuh, jadi ketika saham dia jebol dari uptrend ya. Kalau misalkan kita lihat ya di studi kasus Excel ini, di sini kan dia kan membentuk sebuah uptrend ya. Lalu di tanggal sini sekitar 5 Januari 6 Januari dia kan patah nih. Garis merah itu kan trend line-nya. Garis merah trend line-nya. Nah, di tanggal 5-6 Januari ini dia patah dari trend line-nya. Nah, yang terjadi apa? Karena trend itu hanya 3, uptrend, sideways, sama downtrend. Ketika dia jebol dari uptrend-nya, opsinya ada 2. Downtrend sama sideways. Nah, ternyata untuk si Excel ini dia sideways tapi belum downtrend karena dia sudah patah dari uptrendnya. Di sini di dalam kotak pink ini dia sedang trend sideways. Tuh, nggak higher high, nggak lower low juga. Jadi dia trend sideways. Dan ini adalah penentuan. Kalau misalkan Excel itu kemarin jebol 2860 itu bakalan jelek. Tapi ternyata Excel berhasil break 3230. Dengan volume yang menjanjikan. Saya rasa ini ganteng banget untuk Excel dan upside-nya pun juga bagus. Di sini saya lihat ada pattern yang namanya cup handle, di sini cup, lalu ini ada handle. Dengan target kenaikan dia bisa ke sini. Sekitar 3.600-an. Pas sampai ke area resist. Nih ya. Nih. Jadi saya rasa untuk sekarang karena si Excel berhasil breakout ya, dengan volume juga breakoutnya, cakep banget ini breakoutnya dia pakai volume. Itu kalau misalkan besok dia dijemput di area 3250 bisa dimanfaatkan buat entry kalau menurut saya. Tapi kalau misalkan nggak dijemput ya mungkin besok dia langsung lanjut target ke 3600 dulu. Tuh, kalau misalkan berhasil break 3600, Excel bakalan cakep banget. Serius. Jadi untuk sekarang saya rasa arahnya masih ke atas. Untuk support itu di area 3250. Selama dia tidak closing di bawah 3250 lagi bagus, artinya ini valid breakout-nya. Cuma kalau misalkan dia closing di bawah 3250 ya berarti ini adalah false breakout. Seperti itu. Bahkan Excel pun juga sudah kembali ke uptrend channelnya ya. Ini dia juga ada double bottom. Bagus lah kalau menurut saya. Ini kalau mau masuk bisa 3250-an dan mungkin bisa pasang stop loss di bawah 3160. Seperti itu. Target 3600 dulu. Kalau break 3600 mungkin dia bisa bikin double bottom 1,
lalu bottom 2, targetnya tinggi banget sih. Tuh. Cakep kalau menurut saya TA-nya juga, apalagi dia bikin base ya. Ini kayak bentuk-bentuk beberapa saham big cap kita juga kan baru pada bikin base, lalu beberapa udah pada breakout. Ini bakalan jadi area support yang kuat di dalam kotak ini. 2870 sampai 3200 itu adalah area demand, bukan support biasa. Harusnya sih ini kuat banget. Nanti kalau misalkan Excel reversal ya, lalu dia turun kena area ini, harusnya sih mantul karena ini area demand. Seperti itu. Di dalamnya juga flow-nya ternyata ganteng banget Excel ini ya. Dia sideways-nya akumulasi ketika dia sideways. Dia kan sideways dari sini tanggal berapa nih? Mulai sini dia sideways. Sini ya. 8 Oktober. 15 September lah, 15 September 8 Oktober sini nih. Nah, dia kan di sini ya, setelah dia breakout 15 September, ini sideways-nya sideways akumulasi. Kalau misalkan sideways-nya sideways distribusi ya biasanya habis itu dia reversal. Uptrend, sideways, lalu habis itu reversal downtrend. Tapi ternyata uptrend, reakumulasi, breakout, harusnya lanjut ke atas lagi sih. Cakep kalau menurut saya, bisa dimanfaatin. Segera bakalan uptrend ini Excel. Candlenya hari ini pun juga ganteng ya, cuman sayang ada gap. Ya barangkali besok ditutup, itu bisa dimanfaatin buat entry kalau menurut saya. Seperti itu. Cuman ini nggak ditutup pun nggak masalah kalau menurut saya. Kenapa? Karena ini adalah breakaway gap. Jadi gap yang terjadi karena breakout suatu resisten. Ini kan ada resist ya, 3180 sampai 3190, lalu dia breakout. Bagus. Nggak perlu ditutup, nggak masalah. Cuman kalau misalkan dikasih tutup pakai shadow, bisa dimanfaatkan buat entry. Seperti itu. Itu untuk Excel. Lanjut coba kita cek. Mungkin kayaknya juga konten hari ini nggak bisa agak lama ya, nggak bisa lama-lama karena itu saya ada acara nanti habis ini harus pergi, makanya juga bikin kontennya agak awal. Bentar ya, RTI bisnis saya ini baru muter-muter. Nge-lag nih RTI. Oke, lanjut coba kita cek yang ada pergerakan ya yang kita bahas. Oke, kita coba masuk ke yang dijualin oleh asing. Apa nih yang kita bahas? Kita coba cek MDKA. Ini juga digadang-gadang bakalan naik lagi, cuman ternyata sekarang baru koreksi ya. Koreksinya pun juga lumayan loh MDKA, karena seingat saya dia pernah nyentuh 4.000, bahkan 4.000 lebih. Lalu sekarang dia koreksi sampai ke 3.600-an. Oke, hari ini MDKA turun 2,16%. Ini banyak banget yang yang expect MDKA bakalan naik, cuman ya ternyata turun dulu, entah nanti dia naik lagi atau enggak. MDKA turun 2,16% dengan volume yang ada. Ini saham juga jelas masih strong uptrend, dan sepertinya dia mau swing low kalau saya lihat ya. Tuh. Untuk area support sekarang MDKA ada di sini. Ini ada support ya. Besok harusnya kena dia di sekitar sini. 3.600 sampai 3.500 itu supportnya si MDKA. Kalau memang MDKA mau reversal, nggak jadi naik lagi, harusnya 3.500 bakal dijebol. Tapi kalau misalkan MDKA masih mau naik lagi, besok harusnya ada pantulan. Jika teman-teman pengen masuk, bisa spek buy MDKA di 3.500-an sampai 3.600 dengan stop loss di bawah 3.500. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dia dijebol, mungkin kalau MDKA mau reversal bakal jadi inverted, jadi head and shoulder. Ini shoulder kiri, ini head, lalu bisa bikin shoulder kanan, gitu bisa. Atau dia nanti kena terus mantul bikin double top, atau dia bikin apalah, terserah. Yang jelas kalau misalkan MDKA jebol 3.500 itu bakalan tidak oke. Seperti itu. Mungkin masih bisa melanjutkan uptrend, cuman swing low-nya bakalan lumayan kalau sampai jebol 3.500. Jadi untuk sekarang batasi resiko dulu aja. Kenapa? Karena MDKA pun juga sudah high, lower low, lower high. Ini kan dia high, low, lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, kalau jebol 3.500 bakal dari swing besarnya dia lower low. Jadi batasi resiko di 3.500 aja. Dilihat dalamnya juga tidak konsisten ya antara akumulasi dan distribusi. MDKA juga sudah di bawah MA50. Sebenarnya kalau dilihat ke belakang ya nggak masalah dia ketika di bawah MA50. Mungkin juga mau rehat bisa juga, karena kalau kemarin kita lihat kan emitennya Pak Sandi itu kan semuanya sudah ngegas semua. Dan kalau
ya yang namanya naik pasti bakalan ada koreksinya, dan sebaliknya yang namanya turun juga pasti ada naik. Dan karena kemarin sudah naik tinggi ya dari semua grupnya Pak Sandi, apakah saatnya koreksi? Nggak ada yang tahu juga. Yang jelas selama dia tidak jebol 3.500 oke. Tapi kalau jebol 3.500 lebih baik batasi resiko aja, seperti itu. Oke, itu untuk MDKA. Lanjut coba kita cek BVIN. Nah ini juga cakep, hari ini kenaikannya lumayan ya setelah dia koreksi dari all time high-nya. Oke, hari ini BVIN naik 3,97% dengan volume yang ada. Tidak kecil, tidak besar, tapi di rata-rata. Saya melihat udah ada pattern reversal dari BVIN ini ya. Ini ada cup handle. Kalau di intraday pasti kelihatan, cuman nggak perlu sampai ke sana, sudah kelihatan ya. Ini cup lalu ada handle. Artinya untuk sekarang ada minor support di area 1.300 untuk si BVIN. Ya, di sini kan sebelumnya resist. Di sini resist, nah ini dia breakout jadi support seperti itu. BVIN juga pas kena trend line kalau nggak salah ini untuk si BVIN. Nah ini kan dia pas kena trend line ya, kena trend line tidak mau jebol dan akhirnya naik. Terus dia juga ada corporate action di harga 1.200 dan juga dia retest dari last resistance ya. Ini kan sebelumnya kan resist all time high ya di 1.200. Di sini dia breakout dengan volume besar, lalu dia akhirnya koreksi. Seperti itu. Untuk sekarang saya rasa arahnya BVIN sudah ke atas lagi untuk sekarang ya, karena dia juga sepertinya sudah berhasil break 1460. Oke, belum break ya. Kalau dari correctionnya seperti itu. Jadi mungkin ya besok dia bisa jemput 1.300. Misalkan besok dia naik, kejedot resist, terus habis itu turun ke 1.300, itu mungkin bisa dimanfaatkan buat entry. Cuman 1.300 ini minor support ya, jadi rawan untuk dijebol juga bisa seperti itu. Untuk target kenaikan BVIN ada di sini. Ini kan kemarin 1460, swing low-nya ke 1210. Nah, targetnya yang sini dulu 1370 sampai 1365. Itu juga di area resist ya. Kalau misalkan dia berhasil break bakal ke 1460, dan kalau berhasil break lagi dia bisa ke 1600. Seperti itu. Saya rasa bakal menarik untuk BVIN dari corporate action ya, apalagi dia juga masuk ekosistem yang bagus, which is itu adalah Goto. Itu sih. Tinggal bagaimana cara entry-nya aja. Untuk support 1200 sudah valid dari support ya, karena ketika dia di break di sini belum ada retest, akhirnya di retest dan sekarang arahnya sudah ke atas. Untuk minor support di 1300, untuk resisten tadi sudah saya sebutkan. Dilihat dalamnya cukup konsisten akumulasinya, bandar movementnya ke atas, trennya pun juga bagus, dia terjaga di EMA 20, masih strong uptrend. Cakep kalau menurut saya untuk BVIN ini ya. Selama dia nggak jebol 1200. Seperti itu. Untuk BVIN, lanjut coba kita cek Pegas. Akhirnya naiknya hari ini ya, nggak jadi kemarin. Kita coba cek yang merah-merah aja. Beberapa small cap, karena yang jalan big cap ya. Akhirnya pada rehat yang small cap kurang menarik untuk losers ya hari ini. Kita coba cek gainers aja. Ada saham IPO, ada small cap. Ini beberapa grupnya MNC juga pada jalan ya. Saya pengen bahas Toba aja, atau MLPL dulu. MLPL deh, boleh deh. Siapa tahu ada harapan. Kita bahas MLPL dulu. Oke, hari ini MLPL naik 22,83% dengan volume yang sangat besar. Biasanya ya kalau udah kayak gini itu sudah divergent penurunannya. Ini kalau kita ke intraday, saya yakin udah kelihatan divergentnya. Nah, bener kan? Di sini indikator ke atas, sedangkan harganya masih ke bawah. Artinya apa? Tren sudah semakin melemah dan saatnya dia reversal. Di 1 jam juga terlihat sudah ada konfirmasi naik dengan volume, lalu dia juga sudah higher low, higher high. Cuman memang kalau kita lihat tren besarnya, ini MLPL masih downtrend parah. Serius, ini juga sepertinya sudah kena target dari koreksinya dia ya. Ini kan bisa aja bearish flag kalau kita lihat kayak gini. Nah, ini kayak gini. Lalu ini kayak gini. Nah, ini kan bisa bearish flag ya. Di sini tiangnya. Lalu kita tarik, nah udah dekat sama targetnya. Lalu dia masuk oversold, ada divergent, dan akhirnya hari ini dia rebound naik 22,83%. Tuh, itu juga pas di area demand.
area cukup kuat sih ini ya. Sebelumnya dia juga konsol di sana. Kalau kita tarik sebelumnya di sini resist, lalu di breakout jadi support, sempat konsol lalu akhirnya naik. Dan hari ini ada pantulan. Sebenarnya cakep. Ini ada volume ya, ada volume, ada divergent. Cuman memang biasanya kayak gini kenaikannya cuman pantulan-pantulan doang. Dan apa ya? Ini agak kurang enak sih karena trennya parah banget turunnya. Jadi lebih baik sih kalau memang dia mau reversal ya, biarkan dia konsol dulu. Karena biasanya kalau saham mau reversal itu tidak satu pantulan terus naik doang. Entah nanti dia turun lagi bikin double bottom, atau bikin triple bottom, atau bikin inverted head and shoulder, atau bikin cup and handle, itu biasanya kelihatan. Tapi kalau misalkan satu pantulan doang lalu dia naik, nah itu biasanya dead cat bounce dulu, seperti itu. Yang jelas untuk sekarang support si MLPL ada di sekitar 180, itu untuk supportnya ya. Dan untuk resist ya di sini berarti sekitar 328 resist terdekatnya MLPL ini. Nah di sini ya, apakah dia mau digas ke sana nggak ada yang tahu juga, seperti itu. Batas resiko aja sih. Yang jelas dari volume sudah bagus, artinya volume coverannya sudah besar. Selama dia tidak jebol 180 itu bakal oke, tapi kalau jebol ya berarti lower low dan hari ini adalah dead cat bounce, seperti itu. Cukup menarik, kita tunggu dulu aja. Lebih baik masukin watchlist dulu, jangan masuk. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah bisa cara masuk di saham yang downtrend kayak gini, terus juga bisa bikin trading plan-nya ya silahkan juga, opsi masing-masing sih, seperti itu. Itu ya, supportnya 180, support minor di 200, 220 ini juga ada support, lalu 200, jadi supportnya 220, 200, lalu 180. Untuk resisten kelihatan banget hari ini juga ada reject ya, ini sebelumnya juga ada shadow, itu sekitar 230 sampai 240. Kalau berhasil break 240 baru ke target selanjutnya. Kalau untuk target Fibonacci mungkin dia bisa ke sini. Nah ya, pas ini 0,618 nya di 30-an. Ini juga jadi resist ya, 240, 276, 306. Tuh, mungkin kalau ada yang posisi nyangkut di atas bisa dimanfaatin buat exit waktu naik sih. Seperti itu. Tapi kalau belum punya barang ya, antara wait and see dulu, kalau enggak ya disiplin dengan plan kalau mau masuk. Lihat dalamnya juga akumulasinya jelas tidak bagus ya. Ini konsisten distribusi bahkan. Jadi sebenarnya dari flow-nya kurang oke, tren kurang oke. Lebih baik sih wait and see dulu aja. Itu kalau menurut saya. Untuk MLPL, lanjut coba kita cek Toba. Ini juga sahamnya Pak Luhut yang hari naik lumayan 21,62%. Oke. Dari sini ya, dari sini Toba kemarin berhasil bikin double bottom 1 lalu bottom 2 setelah dia koreksi, bottom 1 bottom 2, dia breakout dengan volume besar. Lalu setelah itu naik sampai ke sini. Di sini ada candle reject 21 Januari. Candle reject dengan volume besar, akhirnya dia koreksi. Koreksinya sampai 1385, which is itu adalah area resisten sebelumnya. Nah, ini ya. Di sini kan sebelumnya dia resist. Terus ketika di breakout di sini bakal menjadi support. Dan benar ada pantulan dari support, lalu akhirnya dia naik dan berhasil higher high. Cukup menarik untuk si Toba ini. Dan untuk target ke atas ya, karena dia berhasil higher high, targetnya saya rasa bisa segini, 1660, ini low-nya 1345. Nah oke, targetnya di 1850. Hari ini high-nya udah sampai 1835 dan sudah dekat 1850. Jadi ya apa ya, udah kurang menarik sebenarnya risk reward-nya. Jadi teman-teman bisa berhati-hati, jangan dikejar dulu. Cuman kalau bisa break 1850 bisa ke 2100 mungkin, nggak ada yang tahu juga ya. Yang jelas itu untuk sekarang target saya rasa untuk Toba 1850 dulu. Untuk support agak jauh, jelas 1600 1500-an ya. Jadi memang risk reward kalau mau masuk besok kurang bagus. Mungkin tuh untuk yang punya barang aja bisa start trailing stop ketika kena 1850-an seperti itu. Lihat dalamnya juga dia disertai distribusi, cuman memang trennya masih oke, jadi lebih ke TA-nya aja. Seperti itu. Masih oke, cuman kalau untuk masuk sudah kurang bagus risk reward-nya kalau menurut saya. Untuk Toba BBB masih sesuai view ya, dia mantul dari trend line, udah pernah saya bahas. Mungkin itu dulu aja. Indi juga baru nutup gap. Next aja mungkin ya, karena saya mohon maaf agak buru-buru. Oke, mungkin itu dulu untuk konten hari ini.
Semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya dari saya. Buat teman-teman yang mau join grup Telegram cuan-cuan sama Februari, besok adalah pendaftaran terakhir. Jadi silakan aja kalau mau join, segera ikuti info di awal tadi. Oke, saya tunggu. Support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.